di siang hari puasa. Lalu bahasa mudahnya nih kayak ini. Kayaknya aku berbuka kayak apalah. Kayaknya mikirin buka dah. Mikirin buka nih kayak apa. Itu kata beliau kutibat alaihil khati'ah. Itu udah cukup dicatatnya sebagai orang yang lalai dah, orang yang bersalah dah. Oh iya. Hanya ucapan ghibah haram. Mendengar pun yang ghibah orang lain kok aku dengar aja. Ya, aku ini menjadi pendengar yang baik. Itu kan ada baik sebenarnya pendengaran itu. Di antara Imam Malik itu boleh ada sidin mensyariatakan tuh gini. Bila orang tuh membatalkan puasa dengan sengaja, wajib inya kafarat. Oke teman-teman, kita kembali lagi di Tuas Tamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Kita masuk di sesi kedua, kita akan membahas tentang adab-adab lahiriah batinnya dalam berpuasa dalam kitab Asrarus Syam karyanya Imam Al-Ghazali. Mungkin kita langsung Ustadz ya, supaya kita lebih mengefektifkan waktu ini. Karena pembahasannya harusnya memang nggak cukup ini, 30-40 menit nggak cukup nih. Harusnya satu sesi ini 2 jam. 2 jam ya. Kita buka dengan pertanyaannya begini, Ustaz. Dalam kitab itu kan Al-Ghazali itu memberikan perhatian khusus itu tentang adab-adab lahiriah itu. Kira-kira pandangan Al-Ghazali tentang adab-adab lahiriah dalam puasa itu gimana, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau ini membuat tingkatan dalam puasa. Jadi ada puasanya orang awam, ada puasanya orang yang khusus, ada puasanya khususil khusus. Ya. Kalau awam tadi ya penting menahan lapar, menahan syahwat, jima itu selesai. Artinya yang penting tidak mengqadha. Nah kalau khusus, nah ini menahan anggota badan kita. Kalau khususil khusus berat. Khusus ini hanya terjadi kepada para nabi, para aulia, wali-wali Allah. Khususil khusus ini sampai kata Imam Ghazali ini beliau mengatakan di sini dikatakan man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi nahari litadbiri ma yuftiru alaih kutibat alaihi khati'ah. Siapa orang nih di siang hari puasa. Lalu bahasa mudahnya nih kayak ini. Kayaknya aku berbuka kayak apalah. Kayaknya mikirin buka dah. Mikirin buka nih kayak apa. Itu kata beliau kutibat alaihil khati'ah. Itu udah cukup dicatatnya sebagai orang yang lalai dah, orang yang bersalah dah. Oh iya. Hanya mikirkan kayaknya buka kayak apa. Karena kenapa? Karena kurangnya yakin dengan jaminan Allah. Fadilahnya ini ya Allah tenang aja, kamu sudah aku jamin. Oke. Tapi ini kan derajatnya beda nih. Oh iya. Nah kalau orang yang khususil khusus, orang VIP lah biasanya. VIP. Nah udah para nabi, para aulia, para salihin ini kadang mikirkan, ini pasti dah aku pasti dijamin Allah. Bila sahwat ada kepikiran, kayaknya nukarnya kayak apa nih aku buka. Nah itu udah dianggap orang yang orang simpang sudah. Nah kita ini minimal apa? Minimal kita ini berada di tingkatan khusus. Nah di antara tingkatan khusus minimal yang bisa kita raih walaupun berat. Benar. Nah di antaranya itu, di antara lahiriahnya puasa itu ya melaksanakan niat kita di awal tadi, yaitu apa? Nawaitus shaum. Ya, nyambung di yang pertama tadi ya. Kita kada hanya sekedar siam aja. Tapi ada saum, di antaranya apa? Menjaga pandangan di antara mata. Dan mata ini kada mesti menjaga pandangannya dari segi syahwat aja. Misalnya hanya diarahkan kepada kalau melihat perempuan ada syahwat, tidak mesti tentang itu. Pandangan ihtikar pun termasuk. Pandangan merendahkan orang lain. Ada aja dari pandangan nih. Anak khairum minhu. Aku nih jelas lebih baik. Dari pandangan ini atau muncul kayak pandangan
siapa bahasanya lah. Ya, meremehkan. Kan. Itu dari segi pandangan pertama. Kemudian menjaga hifdzul lisan, menjaga mulut kita ini. Nah ini banyak kan, kalau dosa mulut ini banyak. Yang paling nampak benar puasa ya menggibah. Ini yang Banyak banget tuh keluarnya. dan nyaman benar kadang-kadang nyambat kesalahan orang. Disadarin ngomong aja. Orang yang kayak ini kan memang kan wajib mengqadha. Tapi kata Iya. Imam Ghazali akhirnya yang didapat puasa itu nya kada dapat apa-apa. Yang didapat Kecuali hanya lapar dan dahaga lapar dan tadi haus. ya. Gara-gara apa? Nya kada bisa menjaga lisannya. Entahnya pokoknya gini ya. Kalau nya membicarakan orang lain dan andai orang lain itu mendengar, nya kada Nggak suka. suka. Nya tidak suka. Itu cukuplah sebagai gibah. Iya, iya. Atau gini mudahnya. Atau kayak Imam Ghazali gini ya. Dikatakan gibah ini paling jadi Imam Ghazali itu di Bidayatul Hidayah, hati-hati dengan omongannya Al-Qurra. Al-Qurra itu ya orang yang cerdas lah, pembaca lah. Karena ini bisa mampu mengeluarkan bahasa tidak secara tampak. Seolah-olah bahasanya itu bagus padahal isinya gibah. Contohnya kayak ini Jisidin. Astagfirullahaladzim. Tahukah sudah habar si A? Kesian pangnya tuh. Mudah-mudahan Allah ampuni. Itu kan seakan-akan kayak akhirnya nih yang samping kita mendengar Kenapa? ada apanya nih? Iya kan ada pertanyaan itu. Iya. Akhirnya kayaknya mencari aib orang itu. Pancingannya pintar. Nah kata jadi Imam Ghazali, Pancingannya kalau pintar. niatnya bujur, nah di situ tuh minimal kayak di sini karena ada dua dosa atau kumpul. Pertama memberikan pemahaman kepada orang bahwa si fulan ini ada punya aib, atau inya hendak mentazkiyah dirinya, Oh, hendak meninggikan. aku nih lah mendoakan kawan, kasihan aku lawan kawan, Oh, iya, bolak pikiran gue bisanya kayak itu gitu nah kan. Mudahan Allah bebaskan inya dari masalahnya, dari aibnya tuh bisa-bisanya kan nyangka gue jar. Ucapannya sih Ucapannya bagus gitu ya. kan. Kayak enggak jadi kalau bujur niat ikam kenapa kada pas sembahyang aja doakan? Kada Ya. perlu di tempat orang banyak. Oke. Benar. Sampai Ya, situ ya, tuh ya. masalah gibah. Terkait menahan lisan itu. Ya. Itu diantaranya ya terkait menahan beberapa apalagi misalnya kan ada janji yang kada ditepati atau istilahnya ada perkataan walaupun ini bercanda tapi ada kandungan dustanya. Itu diantaranya bisa merusak pahala puasa itu. Nah akhirnya kada ada fadilah yang ia dapat. Itu diantaranya. Kemudian apalagi atau menjaga telinga. Kan bisa kita ngumpul kiri kanan berkisahan. Aku kan 4 mendengar aja. Nah kata Imam Ghazali itu apa kaidahnya? Setiap sesuatu yang haram diucapkan maka haram untuk didengar. Mudahnya kayak itu tuh. Masanya ucapan ghibah haram. Mendengar pun jadi haram. Yang gibah orang lain kok aku dengar aja. Ya, aku ini menjadi pendengar yang baik. Itu kada baik sebenarnya pendengaran itu. Iya juga ya. Iya kan? Benar. Pendengaran itu kada baik. Kalau inya tahu bahwa itu adalah pembicaraan yang haram, inya punya kewajiban untuk menahan kalau inya mampu ya. Kalau kada tinggalkan. Tapi ada istilah bahasanya kayak ini. Siapa aku lo bisa-bisa, aku aja kada baik lagi. Ya. Nah ada makalah ulama, andai aja kata beliau kata ulama nih, antara sesama peminum khamar, di antara mereka tuh punya kewajiban sama-sama untuk mengingatkan bahwa minuman ini haram. Ya. Ada kan? Iya, Bahasa iya, gitu iya. kan? Ini kan bahasanya enggak, wah sama-sama peminum aja kita nih, ngapain kamu bicarakan ini? Enggak, ini masih punya kewajiban di situ Mengingat, mengatakan Bahwa yang ini kita minum ini haram. Mengingatkan, walaupun ini pelakunya sama-sama. Iya. Itu yang jelas adalah sama-sama pelaku. Apalagi cuma sekedar pendengar aja. Lalu bahasanya aku ini pendengar yang baik. Tapi curhatan kawannya gibah orang bertahan kan. Iya. Di antara maksiat telinga, apalagi wah ini maksiat tangan. Kan apa kata Imam Ghazali juga. Ini banyak nih apa kita ngambil manfaat dari Imam Ghazali kan terkait adab lahiriah ini. Kata Imam Ghazali, semua yang diharamkan oleh mulut itu bisa nyambung diharamkan oleh tangan kita. Betul. Melalui tulisan. Oh ini kan nulis tinggal Ya, kita. di kamar sambil Jadi kawal kita menyabati status. orang. Untung Atau diam aja bang. Tapi Tapi tangan. jempolnya
Iya. Itu diantaranya tuh. Jadi bujur aja puasa nih. Falan ukal 5 yawma insia aja. Awal pandir dengan siapa-siapa. Tapi tangan kita sebarkan informasi ini. Ikam tahu lah nah, ada berita ini melalui Tangan. HP Beratan ini. Jujur lagi. Sama aja itu. Akhirnya di kamar harusnya kita bisa memaksimalkan, ibaratnya kan uzlah lah jadinya kita. Ya, uzlah. Negara-gara ada benda kayak HP ini yang kita salah gunakan, itu pun bisa merusak pahala puasa kita. Iya, zaman sekarang kan apalagi Gen Z kan hobi leye-leye ya. Rebahan. Iya, kaum rebahan ini kan Nah, di kamar sendirian Bang ya. Itu nggak cuma Gen Z sih, sampai aku pun masih suka rebahan. Siapa yang nggak suka rebahan, manusia kok. sebetulnya rebahannya itu ada masalah. Ya, Artinya kan kata Imam Ghazali, kalau kita kada bisa mengambil ganimah, istilah beliau tuh, kada bisa, kalau ganimah ini didapat dengan cara memenangkan peperangan kan, Iya. setidaknya kita selamat. Artinya bisa menyelamatkan diri gitu nah. Nah berebah-rebah itu sebetulnya selamat. ya. Selama ininya yang kita main nih. Tangan juga kadang main. Daripada gibah ketemu orang gibah, lebih Ya. baik rebahan, kan gitu ya. Harusnya seperti Selamatnya itu ya. dari situ. Oke. Ini tadi kembali coba ke, tadi sempat bahas masalah niat. Niat tadi kita nawaitu soma godib, pakai saum. Dan itu kan niat untuk hari-hari. Perlu nggak kita ambil niat untuk 1 bulan penuh gitu? Barangkali nanti ada Di awal. kelewatan Di awal. puasa, kelewatan niat gitu di. Jadi boleh. Jadi gini teman, ini wallahualam ya, mudah-mudahan ada yang mengoreksi juga, mudah-mudahan ada yang memberikan pemahaman juga. Tapi sampai saat ini pemahaman ulun pribadi nih Komen di bawah nanti. masih pribadi nih ya. Komen kalau Jadi ada kita tambahan memang komen. sering tuh di masjid atau di musola di awal bulan Ramadan kita berniat pertama berniat mengikuti Imam Malik puasa setahun penuh. Kemudian setelahnya itu setiap malam tuh kita berniat, karena Imam Syafi'i ada bisa puasa nih, namanya niat itu karena ini ibadah mustaqillah lah. Artinya kan ada masa yang tarawih nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau kan untuk kedua kalinya niat lagi. Niat lagi. Karena ada terputus sudah. Ya. Nah kayak itu Imam Syafi'i. Nah cuman kita kan di masyarakat supaya siapa tahu kita kada ingat, siapa tahu lupa atau ketiduran enggak. Supaya sah puasanya kayak apa? Berniat sebulanan. Taklidnya kepada siapa? Imam Malik. Boleh kada kayak itu? Boleh. Silahkan jaga. Cuman hati-hati. Hati-hatinya kayak apa? Ini masih. Nah hati-hatinya ini masih pemikiran sendiri. Jadi ada salah satu kafaratnya Imam Malik ini ada di kitab. Nah, ada ingat kalian kitabnya? Karena bisa dicantumkan tuh yang dipoto kan? Iya. Kalian kitabnya. Di antara Imam Malik itu boleh ada sidin mensyariatakan tuh gini. Bila orang tuh membatalkan puasa dengan sengaja, wajib inya kafarat. Oh. Kalau Imam Syafi'i datang gua ada kawan buka, kita akhirnya lemah juga iman, dia makan lumpia di situ. Ya. Di luar bulan Ramadan wajib mengganti yang itu aja, qada aja. Imam Malik ada. Nah, kafaratnya 2 bulan. Jadi disamakan dengan kalau Imam Syafi'i kafarat itu hanya berlaku bagi orang yang jima. Oh iya. Bagi orang yang jima aja. Imam Malik ada. Nah, karena konsekuensinya adalah ketika kena 4 Imam Malik itu berniat, pas hari itu kada ingat, kada bersahur, siap-siap harus kuat-kuat menjaga tuh. Ya. Iya. Karena hari ini nih puasa aku yang aku kada berniat malam tadi, ini taklidnya dengan Imam Malik nih. Iya benar. Jangan sampai kena terbangun jam 8, kada bersahur, kada makan kan berarti. Iya. Aduh, kelaparan jam 2. Kan gak ada puasa. Ya sudah, makan aja. Jangan sampai kada ingat. Dulu di awal 1 Ramadan itu kita berniat dengan Imam Malik. Kalau sampai ini pecah, 2 bulan berturut-turut mengganti. Ada kafaratnya. Ya, dan ini kada bisa. Kalau namanya kafarat 2 bulan itu berturut-turut. 1 bulan aja masih ada pecahnya. 2 bulan. Nah itu lagi yang perlu dicatat tuh. Ya, perlu dihati-hati. berarti kalau niatnya Imam Malik, batalnya pun pakai Imam Malik. Ini sementara nih ya, Ya. masih belum ada dapat pendapat orang bang. Ya Tapi namanya. boleh nggak kalau niatnya Imam Malik, batalnya Syafi'i?
Kebanyakan Pilih, kalau enak dari nih, segi wudu nih, kalau kan? dari segi pembatalnya antara Imam Malik dengan Syafi'i itu kada jauh beda dari segi pembatalnya. Contoh kita Mungkin maksudnya kafarat yang ambil tadi. contoh lain lah, ambil contoh lain. Wudu yang paling sering jadi khilafiyah kan. Oh iya iya. Contohnya, wudunya pakai Imam Malik, batalnya Syafi'i. Syafi'i udah bisa. Nggak bisa. Artinya Milih-milih yang karena, enak ya. karena udah itu karena khawatirnya mencampur adukan madhab kan. Iya, iya. Tapi kalau urusan puasa rasanya Imam Syafi'i makan batal, Imam Malik batal juga. Paling karena perbedaannya termasuk di madhab Syafi'i pun di antara kemasukan benda di telinga itu jadi khilafiyah juga kan. Ada yang batalkan, ada yang kada. Itu kada jauh beda. Yang drastis jauh beda ini masalah bayar dendanya ini. Iya. Nah karena di awal sudah dengan Imam Malik kan. Imam Malik juga ada. Nah cuman kalau sudah malam ada berniat, kemudian ia bersahur juga, atau ia kada bersahur tapi malam tuh berniat, berarti kan pun ia batal tetap mengqada yang sehari itu aja. Karena kan malam ada berniat dengan Syafi'i. Nah yang kita wanti-wanti ini, Kalinya lupa. kada lupa berniat, kada ingat bersahur, kelaparan. Hendak wani batal di situ, berani-berani batal nih. Jangan sampai lupa juga. Kemarin di awal Pakainya Imam Malik. Malik. Ya, Nah, ya, itu. ya. Jadi sejujurnya itu solusi juga. Solusi untuk supaya kita beribadah ini aman gitu nah. Ya. Boleh Harus bertaklid. ada kehati-hatian ya. Ya. Mungkin kalau Ustaz, kita masuk di apa namanya bicara tentang apa sih kira-kira bagusnya buat ngisi-ngisi waktu-waktu luang nih di bulan Ramadan ini? Di bulan Ramadan ini Amalia apa kira-kira yang paling bagus nih? Yang kan kita ngelihat fenomena sekarang nih, ya kan? Ngelihat fenomena-fenomena sekarang yang apa namanya perkembangan zaman luar biasa, handphone dan lain-lain. Nah kalau amalia apa kira-kira yang bagus buat ngisi bulan Ramadan ya? baik. Jadi terkait masalah kesunahan ini banyak ya. Cuman yang mana kira-kira yang lebih bagus? Kita ini perlu mengikut dengan, kita ini kan perlu ada contoh. Ya. Nah contoh-contoh kita ini ya orang-orang saleh zaman salaf itu mereka mengisinya diantaranya itu ya yang paling nampak adalah berkaitan dengan ayat puasa juga, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, kata ulama dulu kan bila udah masuk bulan puasa itu yang lain ditutup, yang dibuka hanya tentang Qur'annya. Nah, tapi masalahnya gini Gus, di wadah kita ini ada kekurangan, tadarus Quran itu ada kekurangan. Iya, benar. Tiap malam, tiap masjid, tiap ada malam. yang sampai orang gak ada ketujuh. Yang gak ada ketujuh itu masuk akal juga. Banyak. Karena mengganggu kan. Iya. Sampai jam 12, pakai 12 pengaras di luar kan. ada orang yang garing, ada segala macam. Nah ini penempatannya yang gak ada tepat. Oke. Sejauh nih ya, jauhnya. Kalau terkait ini pertama Quran, apalagi tradisi orang dulu tuh sebisa mungkin mengeluarkan hartanya tuh di antara atau sebelum masuk Ramadan atau di bulan Ramadan ini, bulan Sya'ban tuh. Sodako. Ya, untuk apa? Siapa tahu ada yang kada bisa berbuka atau kada bisa bersahur. Akhirnya puasanya ini tuh kada maksimal. Nah itu dikeluarkan, dibantu mereka itu. Bahasanya sekarang berbagi lah kan. Yo, bagi takjil wanya Takjil mana-mana apa segala macam. Nah cuman terkait fadilah yang paling efektif tadi adalah Al-Quran. Nah cuman masalahnya seperti apa? Tadarus ini seperti apa? Yang sekiranya kita keluar dari Ramadan ini, Quran kita ini benar. Jadi kayak ini, di dalam kitab Madhab Sya'ban, yang karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, di situ beliau mengatakan bulan Sya'ban itu adalah syahrul qiraah. Ya. Bulannya membaca Al-Quran. Lalu kita ini terpikir, apa bedanya dengan Ramadan? Nah ternyata istilahnya beda. Sya'ban menggunakan kalimat qiraah. Ramadan menggunakan kalimat tadarus. Yang terjadi di tempat kita ini membaca aja. Qiraah aja. Bukan tadarus. Ya. Tadarus ini kan tadarasa ya tadarasu tadarusan. Ya. Artinya ada tambahan Nabi setiap
Kan di hadisnya Nabi setiap bulan Ramadan tuh mentadarus Quran itu dengan Jibril. Benar, benar. Mungkin kadang baca aja? Ya. Nggak mungkin. Nah makanya guru-guru Bahari itu di kampung tuh perguruan madahkan justru kejar beliau di Ramadan ini kami tahu nih ayat ini nih fadilahnya apa. Makanya kan bujur aja sudah penempatan tadarus itu ada kalaka. Cuman ini bujur-bujur nih satu orang baca, ini yang satu nih mendengarkan kemudian mengoreksi atau ada yang bisa menyampaikan oh ayat ini turunnya di sini. Ya. Oh ayat ini fadilahnya seperti ini. Oh ayat ini nih asbabun nuzulnya seperti ini. Nah, jadi di awal tuh kita sebetulnya harus punya program. Tahun Ramadan masuk ini tadarusku ini apa? Bukan tentang 30 juznya. Iya. Berapa kali hatamnya? Bukan tentang berapa kali hatamnya, tapi oh mungkin cara pembacaan hurufku ini kurang bujur. Nah, tadarus kita berarti makharijul huruf. Aku mau tahu rahasia Al-Fatihah ini seperti apa. Nah, tadarus kita Fatihah. Banyak kan tafsir-tafsir Al-Fatihah itu. Sambil kita membaca juga. Karena kan tingkatan bacaan kita sudah terlatih nih. Di bulan Sya'ban. Nanti naik kelasnya bulan Ramadan. Dengan mentadarus itu. Makanya kita menggunakan dengan tadarus tadi adalah mendalami tadi. mendalami Qur'annya. Nah, perlu kita misalnya nih sudah selesai juz 1 hari itu pagi, hari itu juz 1 sudah selesai. Datanglah kita ke perguruan kita atau kawan kita. Tolong jelaskan nih, aku nak mentadarus. Jelaskan nih fadilahnya ini apa? Kandungan ayat ini apa? Atau boleh juga tadarus kayaknya hafalan aja. Artinya kan ada tambahan hafalan. Yang semalam juz 30, tadarusku ini berarti di tahun ini juz 29. Oke, siap. Tambah sejuz kita hafal. Berarti intinya itu adalah tambahan. Bisa di ilmu, bisa hafalan. Ilmunya juga macam-macam ya tentang Quran ini. Quran. Karena ilmu dalam Quran tuh banyak. Bisa dari makhorijul hurufnya, bisa dari pemahamannya. Dari lain, oke. Jika ada sekedar Ramadan ini aku udah 5 kali khatam. Iya. Tapi tasdidnya banyak yang salah misalnya. Sekarang kan ramai begitu. Jadi pertanyaannya sudah berapa kali khatam nih? Nah kan gitu. Tadarus artinya kan bukan berlomba-lomba tentang khatamnya, tapi kayak apa kita bisa memahami Qur'annya ini. Nah, itu makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa baina minal huda wal furqan. Tujuannya kita bisa keluar Ramadan ini dengan Quran ini kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang kada. Dengan Ramadan ini. Oke. Berarti nanti guys pertanyaannya dirubah, bukan khatam berapa banyak, tapi apa yang ditadarusin bulan ini. Mantap. Apa hikmah yang didapatkan? Ya kan sekarang tadarusan loh, yang ngaji sendirian aja. Yang lainnya pada rokokan di luar. Nah, itu. Nanti gantian. Gorengannya makan kan jajan. dibawakan. Kira aku sudah 2 lembar. Nah, gantian kan? Gitu kan? Tanpa ada yang mengoreksi. Ini yang sampai dibaca jujur kada. Kalau kita masih zaman dulu, kita masih kecil-kecil di Langgar itu kan kumpul tahlakon nih kan. Nah, jadi kita ngaji, yang lain nyimak. Kalau ada yang salah ditegur, dibenerin. Nah, kalau dulu gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Jadi ngaji sendirian. 2 lembar. Yang lain di luar rokokan. Yang dari di rokokan, ngopi sama gorengan tadi sisa bukaan. Bisa bukaan. Atau ada yang ngantar lagi. Ada yang ngantar lagi. Ambil berokok kan. Kada tahu nih. Kita ini bacaan kita ini benar kah? Enggak. Penting ada suaranya. Ya. Jadi kada salah juga. Artinya ada yang menegur, kami terganggu gitu kan. Ada anak orang guring sampai tengah malam baca Quran. Iya. Padahal kalau ini bujur-bujur mentadarus, rasa-rasanya sampai jam 12 malam tuh capek sudah. Karena ini terkait bagaimana tentang pemahaman. Kan pembahasan kan. Fokus kita ini paling sejam 40 menitan aja. Iya. Bener lagi. Sisanya ada buyar dah. Buyar. Tapi kalau hanya sekedar baca aja tanpa tahu ini benar atau salah, ya pantas aja kan sampai sahur kuat. Iya. Oke, luar biasa. Sesi yang kedua, kita sudah di penghujung lagi. Sebagai closing statement lagi, Ustaz, dalam sesi kedua ini. Baik. Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an.
maka sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka Ramadan ini sebaiknya kita maksimalkan diri kita dengan Al-Quran. Sehingga keluarnya dari Ramadan ini kita bisa mengamalkan, bisa beramal, bisa berakhlak sebagaimana akhlaknya Al-Quran, sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Allah. Terima kasih teman-teman. Di sesi kedua ini banyak banget. Sekali lagi kita ngulang lagi nih ya. Kata-kata ngulang-ngulang terus nih pokoknya. Setiap sesi ini kayaknya butuhnya tuh 2 jam memang. Ya mudah-mudahan kita sama-sama panjang umur semuanya. Nanti di sesi-sesi berikutnya mungkin nanti kita akan bisa bahas lebih dalam lagi. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut di sesi berikutnya ya. Jangan lupa terus tonton video-video kita. Tuas tamu, Tegar Hasan, Tambah ilmu. tambah ilmu.